Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yenta Septian Diva dengan NIM F1E222021. Saya dari program studi Teknik Elektro angkatan 2022. Saya dari ruang R001. Saya di sini akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Kalkulus 1 dengan materi operasi fungsi dan trigonometri. Oke, langsung saja ke operasi fungsi. Sebelumnya operasi fungsi itu terdapat empat jenis. Pertama, penjumlahan fungsi. Penjumlahan fungsi contohnya f tambah g x itu sama saja dengan fx tambah gx. Pengurangan fungsi f kurang gx sama saja dengan fx kurang gx. Perkalian fungsi f kali gx sama dengan fx kali gx. Dan pembagian fungsi f per gx sama dengan fx per gx. Ya, untuk pembagian fungsi ini, gx-nya tidak boleh hasilnya 0. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini diketahui fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 4x kurang 5. Gx-nya sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 6. Dan hx-nya yaitu x kurang 2. Pertama-tama kita tentukan dulu f tambah gx-nya, lalu f kurang gx-nya, dan g kali h x-nya. Dan setelah itu baru g per h x-nya. Oke, kita langsung saja ke cara pertama. F tambah gx-nya. Sini f-nya ini 3x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 4x kurang 5. Kita masukkan saja di sini. Untuk gx-nya x kuadrat kurang 5x tambah 6. Kita masukkan juga ke sini. Dan langsung saja kita jumlahkan sesuai dengan pangkatnya. Karena di sini x pangkat 3 cuma 1, kita langsung turunkan saja ke sini. Dan yang pangkat 2 di sini ada 2. Min 2x kuadrat ditambah x kuadrat. Itu sama dengan x kuadrat. Untuk yang pangkat 1 di sini ada 4x kurang 5x. Itu hasilnya sama dengan min 1. Min 1 sama dengan min x. Dan di sini min 5 ditambah 6 sama dengan 1 ditambah 1. Pencarian 1 sudah selesai, kita langsung ke pencarian 2, f kurang gx. F kurang gx sama dengan, itu sama saja dengan fx kurang gx. Kita masukkan fx-nya ke sini, ini fx-nya, dan ini gx-nya. Untuk pengurangan ini kita perlu menggunakan tanda kurung, karena untuk diproses terlebih dahulu. Ini kita turunin untuk ininya, minus kali plus sama dengan minus. Ini minus dikali minus sama dengan positif. Minus kali positif, negatif kali positif sama dengan negatif. Langsung saja kita jumlahkan seperti tadi, dan ini dia hasilnya. Dan lanjut ke jalan ketiga, g kali h x sama dengan gx kali hx. Kita masukkan g-nya lagi dan h-nya. Ini kita kalikan sini, h kuadrat kali x sama dengan h pangkat 3. H kuadrat kali 2 sama dengan 2x pangkat 2. Min 5x kali x sama dengan min 5x kuadrat. Min 5x kali 2 sama dengan 10x, karena negatif dikali negatif. 6 kali x sama dengan 6x, 6 kali min 2 sama dengan min 12. Dan
Ketika dijumlahkan seperti tadi, ini dia hasilnya. Dan lanjut ke proses keempat. GHX, G per HX, sama dengan GX per HX. Kita masukkan saja G-nya, ini dia G-nya, dan ini H-nya, HX-nya. Dan ini difaktorkan, dan ini hasilnya, dan langsung saja dibagi, karena ini X min 2, dan ini juga X kurang 2, kita langsung coret saja, dan ini dia hasilnya, X kurang 3. Oke, sifat-sifat aljabar pada fungsi itu ada 4. Sifat komutatif pada penjumlahan, sifat asosiatif pada penjumlahan, sifat komutatif pada perkalian, dan sifat asosiatif pada perkalian. Oke, untuk trigonometri atau nilai trigonometri sudah istimewa. Untuk menentukan trigonometri ini ada sudut istimewa. Itu cara mudahnya, kita tidak perlu menghafalkan semuanya. Cukup tahu saja dari sudut istimewa di kuadran 1 ini. Kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai ke 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai ke 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Kuadran 1 itu untuk semua plus. Untuk kuadran 2 untuk yang plusnya sin. Untuk kuadran 3 yang plus tan. Dan kuadran 4 yang plus cos. Sin alfa untuk 0 derajat 0, 30 derajat setengah, 45 derajat 1 per 2 akar 2, 60 derajat 1 per 2 akar 3, 90 derajat 1. Kalau sin itu semakin ke kanan semakin besar. Untuk cos itu sebalikan dari sin. Semakin ke kiri semakin besar, semakin ke kanan semakin kecil. Dan sudah tertera di tabel. Untuk tan itu hasilnya dari sin dibagi cos dan menjadilah tan. 0 bagi 1 sama dengan 0, 1 per 2 dibagi 1 per 2 akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Oke, bagaimana nilai trigonometri untuk kuadran 2, 3, dan 4? Misal di sini ada cos 150 derajat. Misalnya di sini ada cos 150 derajat. Kira-kira 150 derajat itu ada di sini, 150 derajat. Untuk cara menentukan cosnya dengan itu, berapa kurangnya kita ambil di sini 180 derajat. Berapa kurangnya jika dengan 150 derajat? Kurangnya adalah 30 derajat. Sengaja, jadi karena di kuadran 2 sin yang plus dan ini cos, jadi ini minus 30 derajat cos. Ini 1 per 2 akar 3. Jadi min 1 per 2 akar 3. Untuk cos 225 derajat. Kita tentukan saja 225 derajat di sini. Dari 180 derajat berapa lebihnya? Yaitu 45 derajat. 45 derajat di sini cos 1 per 2 akar 2. Karena di sini kuadran 3 dan ini ditanya cosnya, jadi minus 1 per 2 akar 2. Untuk cos 330 derajat, sama dengan kita taruh 330 derajat di sini, dan berapa kurangnya dari 360 derajat? 30 derajat yaitu.
karena 30 derajat, sini cos 1/2 per 3. Dan maka jadilah plus 1/2 per 3. Kita langsung saja ke contoh latihan sin 240 derajat. 240 derajat, jadi ada di kira-kira di sini. Kita ambil saja ke 180 derajat. Berapa lebihnya? Karena di sini lebihnya 60 derajat, kita langsung saja cari di sini sin 60 derajat. 1/2 akan 3. Karena ini kuadran 3 jadi minus. Jadi ini dia hasilnya. Begitupun juga cos 135 derajat. Cos 135 derajat. Kita taruh di sini berapa kurangnya dengan 180 derajat. Kurangnya 45 derajat. Jadi di sini minus 1/2 per 2. Ini dia hasilnya. Oke, kita langsung ke cos VR. Karena VR itu sama dengan 180 derajat. Jadi cos sama saja ini dengan cos 180 derajat. Oke, berarti cos 180 derajat ada di sini. Berapa? Jadi sama dengan 0 derajat. 0 derajat di sini cos 1. Karena kuadran 2 jadi minus. Jadi minus 1. Sin 360 derajat sama dengan, karena sudah melebihi, sini berapa lebihnya? 30. Jadi sama saja sin 360 derajat. 360 derajat ini sama saja dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat di sini ada 1/2. Karena itu kuadran 1 jadi plus. Jadi hasilnya 1/2. Cos 870 derajat sama dengan cos, karena ini dua putaran 360 derajat itu sama dengan 720 derajat. Langsung saja kita kurangin, hasilnya 150 derajat. Cos 150 derajat itu 150 derajat di sini. Sengaja berarti 30, sisanya cos 30 derajat ini hasilnya 1/2 per 3. Dan itu di kuadran 2, jadi minus. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.